Guys, ini dia rumah kami. Lucian kenapa pindah ke Indonesia? Malam itu semua barang-barang di sini, kulkas, rohnya pun masih bayi. Jadi sampai mertua sana juga tawarin bantuan. Jarang guys punya istri asing. Guys, ini dia rumah kami. 2 tahun kami tinggal di sini, sekitar tahun 2018 sampai 2019 ya. Kita tinggal di sini. Akhir tahun 2019 kami pindah ke rumah kantor. Baru tinggal di rumah yang sekarang. Jadi disinilah rumah kami guys. Coba lihat. Ini satu-satunya rumah yang ada di daerah sini. Kami nggak punya tetangga. Udah punya rohnya. Ya, di sini waktu rohnya kecil, masih kecil, kami tinggal di sini. Rohnya masih bayi waktu itu, belum bisa kemana-mana, masih kecil ya. Sekarang rumah ini jadi rumah rumah kebun. Jadi Rohnya masih kecil di sini kan? iya, nangis masih. Ya, main juga di sini kan. Kawan-kawan ada juga, kawan-kawan dari mana kawan-kawannya? Dari kampung sebelah guys. Rohnya bayi. Kawan-kawan main rohnya kan? Ya, main ke rumah rohnya. Jadi kawan rohnya itu orang-orang kampung sini guys. Jadi anak-anak biasanya kalau pagi itu waktu saya pergi ke kantor, anak-anak daerah sini pulang sekolah main di rumah sini. Jadi mereka suka sama rohnya, suka juga sama Rusian karena orang asing ya. Jadi mereka kayak penasaran ya, jadi sering main di sini. Kami sering duduk-duduk di teras ini. Jadi ini dulu nggak kayak gini rumahnya guys. Ini udah Rohnya gini bayi. Nangis kan? iya, ayo kita ke dalam. Ini rumah ini baru direnovasi. Misalnya pot-pot ini baru semua, dan ada tambahan di belakang itu baru renovasi. Dulunya nggak ada kayak gitu, cuma rumah depan ini aja. Jadi kalau tinggal sini sebenarnya agak ngeri-ngeri juga guys. Kalau ada apa-apa kita jauh dari kota, tetangga nggak ada. Jadi karena agak takut juga tinggalin istri kerja. Kan? Seperti teman-teman bisa lihat, itu rumah kami. Itu yang di belakang yang belum diplester itu tambahan. Jadi sebelumnya itu belum ada. Jadi rumahnya bentuk L. Kalau kita lihat dari sini ada pintu nampak ke belakang, nampak ke pemandangan belakang seperti ini. Jadi di sana tuh ada kandang ayam tuh guys. Ada kandang ayam sama kandang bebek. Tapi karena udah terbengkalai selama setahun lebih, jadi udah jadi hutan balik. Di situ udah semuanya udah dimakan rayap, sudah hancur. Jadi saat ini rumah ini kosong guys, nggak ada isinya. Nggak ada isinya, cuman ayah saya setiap pagi sampai sore di sini untuk bersih-bersih atau nanam-nanam. Kayak situ ada pohon sawo, ada pohon alpukat, ada pohon mangga juga, ada pohon rambutan. Jadi sini semua jadi kayak hobi aja karena ayah saya udah pensiun lama. Oke guys, sekarang kita lagi duduk di teras rumah. Dulu kami kenapa tinggal di sini, 2 tahun kami tinggal sini karena memang setelah pindah ke Indonesia, kami seperti bilang di video yang lalu, kami nggak punya uang untuk sewa rumah atau apa. Kami juga nggak mau tinggal di rumah ibu mertua, nggak mau tinggal di rumah ibu karena nggak mau merepotkan. Kebetulan rumah ini memang sudah ada, dibuat memang khusus untuk ayah waktu ayah pensiun. Jadi ayah memang punya hobi berkebun. Cuman karena rumah ini jauh dari kota, nggak ada yang nggak tinggal di sini karena susah ya. Kalau perlu beli sesuatu itu agak jauh. Kalau malam kita mungkin keluar lagi karena jalan di sini nggak ada lampu jalannya, jadi gelap. Tetangga juga tidak ada. Nah, tetangga juga tidak ada. Rumah ini pernah mau disewakan tapi nggak ada yang mau sewa guys, karena memang jauh dari mana-mana. Karena tetangga nggak ada, susah. Cuma Rusian karena gimana ya, kami keadaan ekonomi juga masih tidak bagus waktu itu. Saya juga baru lulus pegawai negeri, di situ juga gaji belum full, masih 80%. Jadi harus hemat-hemat hidup. Makanya kami akhirnya putuskan tinggal di sini. Dan Rusian 2 tahun dia tinggal di sini nggak ada ngeluh sama sekali guys. Padahal saya sendiri waktu pergi kerja,
saya selalu pikiran, aduh gimana orang ini, kayak mana, Ronya pun masih bayi, kalau perlu apa-apa gimana, Rusian nggak bisa bawa motor pun nggak ada, cuman satu. Jadi saya kadang-kadang kalau makan siang pun saya paksakan datang kemari, walaupun perjalanan dari kantor kemari itu makan 1 jam, cuman datang lihat mereka baik-baik aja, balik lagi ke kantor. Jadi 1 jam itu cuman habis di jalan sebenarnya untuk lihat keadaan. Kami di sini pun nggak ada sinyal guys, jadi untuk internet susah ya, susah. Cuman ada dulu pakai salah satu operator, itu pun cuma dapat sinyal 1 atau 2 garis, jadi sangat buruk sinyalnya di sini. Tapi dia gimana ya, sabar ya, sabar. Sayang istri, sayang. Tapi saya Suka. senang juga sampai pencuri. Ya, itulah salah satu penyebab kenapa kami pindah dari sini. Memang segi keamanannya, seperti saya bilang tadi, tetangga nggak ada. Kira-kira ada 3 kali masuk pencuri. Tahun 2018 awal ketika saya ikut pelatihan, kebetulan mereka lagi di Turki juga, itu masuk pencuri. Masuk pertama curi gas, curi kompor. Habis itu tahun kedua lagi hari Ramadan, itu pun kami lagi kemana lupa saya, pokoknya lagi nggak di rumah ya. Di rumah mertua karena masjid dekat. Jadi kita mau tinggal di waktu Ramadan kita mau tinggal rumah mertua karena masjid dekat. Jadi tidak susah kalau tarawih. Jadi 1 bulan kita tinggal di rumah mertua, tapi pencuri lagi. Tapi 2 hari nanti pencuri lagi. Iya. Berturut-turut, misalnya datang hari ini, sekitar 2 hari lagi itu udah mau dekat Lebaran. Memang malam Lebaran kalau nggak salah kami. Jadi masuk pencurinya itu malam Lebaran guys. Kami lagi Lebaran, malam Lebaran itu kami lagi di rumah ibu saya. Sebenarnya nggak jauh dari sini, sekitar 25 menitan. Jadi malam itu semua barang-barang di sini, kulkas, TV, lemari, baju, semua punya kami di sini. Baju ya? Iya, baju, jilbab, handuk semua habis guys. Jadi ketahuannya ada tukang bersih-bersih kami yang sekarang bapak itu udah almarhum, dia tukang bersih-bersih kebun. Lewat pas hari Lebaran, lihat di dalam rumah banyak sapi. Sementara beliau akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah lewat pagar depan, loncat. Lihat ternyata pagar sebelah kanan itu udah dipotong, karena pagar sini pagar kawat duri gitu dipotong. Jadi di kebun sebelah rumah kami ini juga kosong. Jadi dia bawa becak malam, semua alat-alat kami itu dibawa pakai becak. Jadi berapa kali pulang pergi. Karena di sini nggak ada tetangga, jadi nggak ada yang tahu. Tapi padahal sebenarnya itu keputusan saya kenapa pindah, karena memang ini sudah membahayakan ya. Pencuri pun udah luar biasa, dia ngambil semua barang. Tapi Rusian sabar, dia bilang, ayo kita masih tinggal, mungkin kita perbaiki pagarnya, taruh kawat listrik apa gitu supaya lebih aman. Di Rusian masih, karena saking sukanya di sini juga nggak mau boros tinggal di tempat lain sewa rumah, jadi dia sabar mau tinggal lagi. Kalau saya bilang masalah, karena saya suka di sini juga. Tapi saya lihat Haris juga banyak kerja. Haris juga kalau Haris ada uang mungkin dia mau rumah sewa, tapi dia tidak ada, jadi tidak masalah. Iya, makanya dia tetap. Tapi saya nggak tenang lagi hati saya, karena udah maksudnya takutnya nanti bukan masalah barangnya hilang, takutnya pas pencuri itu masuk ada Rusian di dalam atau ada Runya. Jadi pencuri itu kan seperti itu, kalau lihat ada orang bisa jadi panik, nanti takutnya membahayakan jiwa. Makanya kami terakhir putuskan pindah. Tapi kita pindah rumah karena sudah siap rumah kantor. Iya, itu pun alhamdulillah. Iya, nanti saya selalu tinggal di sini. 2 tahun kita tinggal di sini. Waktu bayi Ronya di sini, saya pertama kali belajar makanan Indonesia di sini. Pertama kali pindah ke rumah di Indonesia, jadi rumah ini rumah pertama ini. Jadi untuk saya juga, saya sayang rumah ini. Tapi selalu ya, kalau orang Indonesia, kalau keluarga datang ke rumah, selalu mereka bilang, Roshan, jangan tinggal di sini, jangan tinggal karena di sini jauh, tidak ada orang, tidak ada tetangga, banyak monyet, Bambi juga ada, babi juga ada. Tapi saya bilang tidak masalah, karena sebentar lagi ada rumah kantor. Iya, ada rumah dinas. Iya, tapi mereka selalu bilang, Rusya masih tinggal di kebun. Iya, tinggal di kebun. 2 tahun mungkin untuk mereka lama, tapi untuk saya
cepat habis ya. Ya, nggak terasa kami udah 2 tahun aja tinggal di sini. Iya, kalau tidak ada pencuri, saya selalu mau tinggal di sini Iya. karena enak, natural. Tapi kapan saya pernah mencuri baju saya juga mereka ambil, hijab saya ambil, handuk juga ambil, semuanya deh mereka ambil. Çeşme ne demek çeşme? Keran air juga ambil. dicopotin, diambil. Jadi saya dari itu takut ya karena saya tidak bisa sendiri di sini. Tapi udah 3 kali saya pernah, baru saya bilang oke lah kita tinggal di rumah kantor. Ya, rumah kantor. Itu pun kenapa ya? Di sini sebenarnya semuanya kami dulu tanam cabai, tanam apa. Kalau ada perlu-perlu kami selalu dari kebun sendiri. Misalnya buah-buahan dulu di situ penuh dengan pohon pisang. Ya kadang-kadang memang saingan sama monyet. Iya. Di sana juga pohon apa? Ada buah nenas juga. Itu besar-besar guys, nenas kami itu. Ya, Ada foto. Ada fotonya. Jadi semuanya ada sini. Alhamdulillah. Walaupun kami nggak ada keuangan, kami nggak bagus waktu itu, tapi alhamdulillah ya selama tinggal di sini memang semua tercukupi ya. Ada semua alhamdulillah. Iya, selalu rezekinya berkat, ada banyak berkah karena mungkin kita banyak sabar, Haris banyak sabar, tidak masalah semua untuk Haris. Haris juga di Turki banyak sabar. Jadi saya juga ikut sabar seperti Haris. Karena Haris di 1 tahun, 2 tahun dekat di Turki kerja keras. Jadi saya harus juga sabar di Indonesia untuk Haris biar jangan stres. Jangan stres, ada rumah sewa, uangnya cukup, atau ekonomi cukup, atau makanannya cukup, semuanya. Saya bilang tidak masalah. Jadi saya selalu makan makanan Indonesia karena makanan Indonesia lebih murah, tahu, tempe gitu. Tapi kalau beli makanan Turki di sini bahannya jadi mahal. Kalau masak juga mahal. Kalau sendiri masak di rumah juga mahal. Jadi saya 2 tahun di sini makan selalu makanan Indonesia, tapi enak untuk saya selalu karena belajar juga, nanti adaptasi juga. Alhamdulillah. Jadi kami itulah kalau mau lihat dulu kehidupan kami itu, kami kayak buat video singkat gitu ya, cara kami masak. Ada kami buat nanti di video, ada linknya di atas. Iya. Itu rumahnya masih belum jadi seperti ini guys, masih rumah terbuka kayak saya bilang tadi, rumahnya masih bentuk L, terbuka belakang. Jadi memang maling itu masuk dari belakang dia, bukan dari depan. Kita nggak tahu ke depannya ya guys, tapi alhamdulillah berapa hari ini kami lihat daerah sini udah semakin rame ya. Udah rame orang buat rumah, kebun kayak kami juga. Nggak tahu ya apa mereka bakal tinggal di situ, misalnya mereka bakal tinggal dan makin rame orang, alhamdulillah bisa jadi kami ke depannya bisa tinggal lagi di sini ya. Kalau udah ada tetangga, udah rame, jalan pun kalau hari Sabtu Minggu itu pasti rame di sini guys, karena ada dekat sekitar 10 menit dari sini itu laut, langsung laut lepas gitu. Jadi memang orang ke pantai itu lewat jalur alternatifnya lewat rumah kami. Jadi rame ya. Insya Allah. Saya dulu juga saya selalu di sini orang kerja, saya bilang insya Allah dia tinggal di sini ya biar ada tetangga. Tapi tidak, malam pergi dia. Saya selalu sedih. Tapi sekarang udah rame ya, sedikit pelan-pelan rame. Di sini problem juga itu banyak sekali monyet. Banyak lalat. Banyak lalat juga ada. Tapi lalat karena di sini banyak orang pelihara ayam guys. Jadi ayamnya ribuan peliharaannya. Jadi begitu mereka panen, mereka semprot kandangnya, lalatnya lari ke pemukiman. Kapan ibu saya lihat lalat, karena saya sering telepon ibu saya sama HP FaceTime. Saya sering telepon ibu saya FaceTime di Turki kan. Dia di Turki, saya selalu bilang, Rushan bagaimana tinggal di kebun? Saya udah pernah lihat di video, atau dia udah pernah lihat di ini juga rumah ini karena di pesta, waktu pesta. Jadi ibu saya selalu telepon, Rushan kalau tidak mau tinggal di rumah kebun, saya kirim uang. Kalau tidak ada uang untuk rumah sewa, saya selalu bilang, tidak, Haris udah ada uang, Haris ada gaji. Tapi belum ada gaji kan? Ada gaji tapi masih 80% guys. Jadi tahu sendiri lah, mungkin yang pegawai negeri tahu di situ memang susah sekali. Apalagi Rushan lagi hamil kemarin tuh, banyak perluan beli obat. Dia pun ada masalah karena beda resus ya. Nanti kita jelasin lagi tuh masalah itu, nanti panjang masalahnya. Kita jelasin, sebenarnya bukan masalah sih, sebenarnya kayak ujian untuk kami. Jadi sampai mertua sana juga tawarin bantuan. Orang tua kami juga tawarin bantuan. Orang tua saya bantuan tinggal di tempat sana, kita bantu sewa rumah. Kami nggak mau repotin orang. Jadi kami sejak nikah kami nggak pernah repotin orang. Jadi semuanya dari ayah, dari ibu, ya nggak mau. Kita nggak mau repotin lagi. Jadi kami cari uang sendiri,
jual jilbab. Itu jilbab yang kami jualan stoknya pun habis dicuri semua. Yang saya marah pertama ini ya, Iya. kenapa? Ada ambil- sekitar 2 koper ya, 2 koper besar itu kami jual. Iya. Kalau kami totalin itu kami sampai 20 jutaan lah modal untuk beli itu ya, beli jilbab. Jadi udah ya video ini sampai di Sampai sini sini aja. Makasih banyak nonton karena sampai di sini. Ya. Alhamdulillah untuk semuanya sekarang saya selalu alhamdulillah selalu bersyukur untuk rezeki kita, untuk rumah, untuk barang, untuk makanan, untuk semuanya. Kalau tidak ada juga alhamdulillah, kalau ada juga alhamdulillah. Gitu. Gitu nah. Tapi ini kan kami belum sempat kasih nampak sih. Kalau kalian mau host tournya boleh komen di bawah. Siapa tahu mau host tour rumah ini walaupun rumahnya sederhana, kita bakal kasih nampak dalamnya gimana. Ya, nanti di video berikutnya karena kita nggak mau terlalu panjang. Terima kasih udah menonton. Ya, alhamdulillah saya punya istri yang sabar. Istri yang gimana ya? Jarang-jarang guys punya istri asing yang mau tinggal di sini dengan keadaan seperti itu jarang-jarang. Saya makanya sangat bersyukur sama Allah punya istri seperti dia, mau berkorban demi suami. Saya juga insya Allah selalu mau berkorban untuk dia. Apapun ceritanya, saya akan berusaha keras supaya suatu saat kami kembali ke sana supaya dia senang juga, Kak. Ya sekarang kita lagi berusaha untuk bisa kembali ke sana, kerja keras ya, nabung uang, beli rumah di sana insya Allah ya. Semoga dia senang, rohnya senang, semua keluarga senang. Saya juga punya gimana ya, cita-cita bawa orang tua saya, ayah saya sampai sekarang belum pernah ke Turki guys. Baru ibu saya. Sampai sekarang saya masih punya cita-cita guys, bawa ayah saya ke Turki karena sampai sekarang kan belum sempat. Dulu waktu kami nikah belum ada uang, jadi cuman ibu saya sama adik saya yang bisa pergi karena tiketnya mahal. Sekarang kami coba kumpul uang, nanti bawa ayah saya ke sana, jalan-jalan di sana ya. Ayah Taniak. Ya, ayah dan ibu saya insya Allah. Jadi jangan lupa like, subscribe channel kami guys. Jadi jangan lupa like video ini, komen. Saya mau lihat komen kalau ada yang orang nonton komen karena saya tidak lihat orang yang komen sering lihat. Jadi kalau komen saya bahagia dan suka baca komen orang Indonesia. Makasih banyak nonton sampai di sini. Nonton sampai habis guys. Sampai habis. Makasih banyak. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Bye bye. Assalamualaikum. Sana bye. Sana bye ya. Assalamualaikum deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye.